Saudara, keluarga Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, menilai polisi di Polres Sula, Maluku Utara terlalu sensitif dalam menanggapi unggahan seorang warga terkait humor 3 polisi jujur. Salah satu putri Gus Dur, Yeni Wahid, menilai seharusnya Polres Sula menganggap humor itu secara santai dan bagian dari kritik. Menurut Yeni, pemanggilan warga yang mengunggah humor soal polisi tidak tepat. Menurutnya, petugas harus dewasa dalam menyikapi hal seperti ini. Jadi di sini kita mengukur kedewasaan kita ketika menjadi bahan joke ya. Sikapi saja dengan santuy, dengan santai aja ya. Nggak usah terlalu oversensitif menanggapi itu, apalagi sampai kemudian melakukan tindakan pemanggilan dan lain sebagainya. Justru kalau kita menyikapinya dengan bijak, masyarakat akan makin respect. Nah, yang namanya institusi negara tidak semuanya sempurna. Justru jadikan joke itu sebagai sebuah alat untuk melakukan introspeksi. Jadikan alat untuk terus melakukan otokritik dan pembenahan. Ya, pembenahan kinerja, pembenahan performa, sehingga masyarakat juga akhirnya jadi tambah respect. Pengunggah guyonan Gus Dur soal polisi akhirnya minta maaf di kantor polisi. Ia dinilai telah melakukan pencemaran nama baik yang atas unggahan yang diambil dari guyonan Gus Dur soal polisi. Pribadi Ismail Ahmad memohon maaf yang sebesar-besarnya atas postingan saya di media sosial Facebook yang menyinggung instansi maupun masyarakat. Saya merasa sangat menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Apabila hal tersebut saya langgar, maka saya siap untuk ditindaklanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita akan bicarakan soal ini dengan sejumlah narasumber. Ada Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti, dan juga nanti kita akan tersambung dengan pengunggah guyonan Gus Dur, Ismail Ahmad. Saya ke Bu Pungki terlebih dahulu. Selamat sore Bu Pungki. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Bu Pungki? Sehat. Bu Pungki, dalam kasus ini apa sebenarnya yang miss, apa sebenarnya yang salah persepsi? Iya, ini terlalu sensitif ya, dan juga saya rasa melupakanlah apa yang dulu pernah dijadikan lelucon oleh Gus Dur. Nah, padahal sebetulnya ini kan harus diingat-ingat. Gus Dur menyampaikan itu pada saat reformasi polisi. Dan pada zaman Gus Dur loh yang memisahkan TNI dan Polri ya, dari ABRI waktu itu ya, kan ada ABRI, terus kemudian dipisah TNI dan Polri. Nah, dimaksudkan dengan pemisahan itu maka Polri dapat bekerja dengan lebih profesional. Jadi nggak menggunakan kekerasan yang berlebihan, terus kemudian juga tidak meminta uang waktu jam orde baru lagi kan. Oleh karena itu muncullah Gus Dur ini. Kemudian ini seharusnya dijadikan cambuk, dijadikan kritik membangun buat Polri gitu ya. Nah, saya melihat kok ada yang lupa ini dari kawan-kawan di Polres Sula. Jadi saya berharap dengan kasus ini bisa menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa masih ada reformasi kepolisian yang memang harus dijalankan oleh kawan-kawan polisi. Jadi jangan lupa konteks humornya apa sebenarnya yang disampaikan oleh Gus Dur pada saat itu. Saya juga sudah tersambung saat ini Mbak Pungki dengan Ismail Ahmad, pengunggah status itu. Selamat sore Mas Ismail. Selamat malam, ini malam. Oh, selamat malam di sana, Mas Ismail. Boleh tolong cerita seperti apa kemarin dimintai keterangannya seperti apa oleh kepolisian? Kronologisnya seperti yang saya pernah sampaikan di acara Aiman semalam. Awalnya itu saya posting itu di jam 11 siang. Ya. Hari Jumat tepatnya. Saya posting, selanjutnya saya sholat Jumat. Selesai sholat Jumat saya balik, ada WA yang masuk ke saya agar dari pimpinan saya agar postingan saya itu sudah ada yang kurang
kurang senang atau kurang nyaman gitu. Ya. Nah, akhirnya saya hapus postingan itu. Oke. Tapi berselang beberapa menit kemudian ada petugas yang datang ke rumah saya untuk mengajak saya untuk ke kantor polisi. Jadi di sini saya mau meluruskan bahwa bukan ada pemberitaan yang menciduk, menangkap, itu tidak benar. Ya. Mereka datang dengan baik-baik ke rumah saya untuk mengajak saya ke kantor polisi untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan dari postingan saya itu. Nah, Seperti itu. Mas Ismail waktu itu mengklarifikasi apa saja, menjelaskan apa saja ke pihak kepolisian? Jadi saat itu saya menjelaskan bahwa maksud saya itu kebetulan sebelum saya memposting itu saya sempat membaca artikel-artikel Gus Dur tentang guyonan-guyonannya yang buat saya cukup mendidik dan menjadi motivasi buat kita. Karena kebetulan saya juga ASN, jadi materi-materi tentang Jenderal Hugeng dan Bapak Bahrudin Lopa itu sering kita dapat waktu di diklat kepemimpinan. Jadi saya merasa bahwa cukup menarik karena di situ juga disebutkan Jenderal Hugeng. Jadi saya posting seperti postingan yang dikutip seperti biasa yang orang sering kutip-kutip. Ini kata-kata bijak para tokoh-tokoh besar dunia dan nasional yang ada seperti itu. Oke. Mungkin itu saja. Tertarik Mas Ismail untuk memposting ulang guyonan Gus Dur dari sekian banyak yang ada di media sosial. Kenapa itu yang dipilih waktu itu? Gerak hati aja, Bu, untuk memposting. Iya, tidak ada maksud apa-apa. Oke, jadi tidak ada maksud Cuma apa? gerak hati, dan kebetulan di situ juga ada Jenderal Hugeng yang namanya Jenderal Hugeng. Jadi saya manusiawi lah, saya rasa menarik ya saya posting aja gitu. Tidak ada yang. Jadi terasa menarik kalau diposting. Mbak Pungki melihatnya seperti apa? Iya, jadi kami justru senang ya kalau ada masyarakat yang masih ingat reformasi polisi dan kemudian kritis, kemudian juga menyuarakan bahwa masyarakat masih mengharapkan Polri tetap lanjut dengan reformasi kepolisiannya. Ya. Nah, oleh karena itu hal ini justru harus ditanggapi positif, ya, dan menjadi pengingat gitu ya bagi Polri untuk selalu melaksanakan apa yang diamanatkan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, seperti itu. Menjadi polisi yang jujur itu kan menjadi harapan semuanya. Jadi kita senang sekali kalau ada yang masyarakat yang kemudian mengingatkan seperti Mas Ismail. Nah, konteks yang berikutnya ingin saya tanyakan juga ke Mas Ismail, kan sempat meminta maaf kemarin ya setelah di kepolisian. Itu kenapa? Siapa yang meminta untuk meminta maaf? Mas Ismail meminta maaf itu seperti apa ceritanya? Jadi di waktu saya diperiksa di hari Jumat itu, terus saya dipulangkan, terus di hari Selasa saya ditelepon untuk balik untuk press release. Seperti itu. Jadi sebelum press release itu kan ada bedah kasus ya, saya nggak tahu apa namanya, dari Wakapolres dan jajarannya tentang kasus saya. Di situ kan juga disebutkan bahwa mereka berharap untuk saya meminta maaf. Seperti itu. Dan saya juga tanpa diminta juga saya pasti akan minta maaf. Karena saya pikir yang saya buat ini mungkin salah. Seperti itu. Dan saya merasa tidak dirugikan kalau saya harus minta maaf. Saya tidak merasa dirugikan sama sekali. Seperti itu. Mas Ismail pada saat itu menyetujui saya minta maaf saja, itu konteksnya apa? Karena merasa memang salah telah mengunggah postingan itu atau atas apa, Mas Ismail? Awalnya saya merasa salah, dan yang kedua saya mau kasus saya ya cepat selesai aja gitu. Nah, Mbak Pungki melihatnya apakah ini jadi dengan adanya kasus Mas Ismail ini jadi ada was-was di masyarakat? Apakah saya bebas berpendapat atau bahkan tadi mengutip guyonan tanpa ada maksud, tapi jadinya salah tangkap atau bahkan sampai dipanggil untuk dimintai keterangan? Betul. Jadi saya rasa mungkin ini juga perlu komunikasi ya, karena memang kalau saya melihatnya sendiri di luar jauh, mungkin pemahamannya tidak sebagus ketika di daerah
semacam Jakarta begitu ya, Ya. atau di Pulau Jawa gitu ya anggotanya. Nah, oleh karena itu ini butuh bimbingan dari atasan atau dari pimpinan kepada anggota agar bisa membedakan mana yang disebut dan mana yang disebut pencemaran nama baik misalnya. Ya. Oleh karena itu jadi anggota jangan sensitif banget gitu ya untuk menanggapi seperti ini gitu. Jadi tidak reaktif untuk memutuskan bahwa ini pencemaran nama baik atau bukan begitu ya? Terus bisa menunjukkan bahwa Polri kalau pada masa Orde Baru dulu memang militeristik, terus kemudian menggunakan kekerasan dan ada pungutan liar, itu harus bisa dibuktikan pada masa sekarang setelah reformasi ada perubahan gitu ya, dan perubahannya signifikan seperti itu. Itu yang harus ditunjukkan. Jadi kepindahan misalnya melakukan tindakan-tindakan pemanggilan atau kemudian meminta orang untuk menyatakan permintaan maaf, saya rasa membuktikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Polri itu sudah lebih baik, itu yang harus perlu ditunjukkan. Apalagi Polda Maluku Utara kan sekarang sudah jadi Polda tipe A. Ya. Jadi seharusnya juga bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat. Ya, nah ke Mas Ismail lagi. Mas Ismail, kemarin setelah mediasi itu apakah sudah clear betul? Jadi sudah tidak ada persoalan lagi, tidak ada wajib lapor dan sebagainya lagi? Iya, jadi pada intinya selesai press release itu masalah saya sudah dianggap selesai. Tidak ada lagi yang harus dilanjutkan. Ada rasa kapok nggak sih Mas Ismail? Karena kan sempat bahkan dipanggil dimintai keterangan, jadi lumayan panjang prosesnya. Merasa kapok nggak sekarang gitu untuk mengunggah seperti ini guyonan-guyonan di media sosial? Takut sih pasti, karena ini kan baru pertama berurusan dengan polisi ya. Kalau dengan hal-hal seperti ini ya awalnya memang manusiawi lah kalau kita sedikit takut. Takut karena takut jadi panjang juga kasusnya ya waktu awal dipanggil. Iya. Nah, ketakutan ini Mbak Pungki melihatnya wajar atau justru disayangkan sampai ada ketakutan atau keresahan dari masyarakat seperti ini? Sangat menyayangkan dan berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan kepada masyarakat, kalau ingin posting sesuatu juga mungkin saya rasa konteksnya seperti apa juga saya rasa penting untuk diberikan penjelasan. Karena kadang-kadang juga polisi misalnya atau institusi yang lain melihat juga, wah kalau konteksnya nggak sesuai mereka merasa harus defensif gitu. Nah jadi konteksnya supaya lebih lengkap, tapi dari sini kita juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ismail itu bukan satu hal yang bersifat menghina, melainkan sebaliknya. Justru hal yang mengingatkan untuk polisi menjadi lebih baik sesuai dengan reformasi. Jadi saya tegaskan lagi ke Mas Ismail, berarti sudah tidak ada kasus ini lagi ya, sudah selesai kasusnya. Kalau setelah ini harapannya Mas Ismail apa? Harapan saya mungkin buat diri sendiri dan yang lain bahwa mungkin kita lebih bijak bermedsos dan mungkin kalau posting sesuatu harus lebih jeli dan berpikir lebih matang. Dan yang selanjutnya saya juga kaget kalau masalah saya ini bisa viral seperti ini. Maunya saya jangan dibesar-besarkan lagi lah. Seperti itu. Cukuplah seperti itu. Sebenarnya saya juga dengan mungkin Ibu dari Kompolnas ya Bu. Iya. Dengan viral seperti ini, saya juga keluar rumah juga takut Bu. Iya. Jadi ada rasa was-was juga ya Mas Ismail? Was-was juga, ya. Jadi maunya saya jangan dibesar-besarkan lagi lah, cukup sudah selesai. Maksudnya saya anggap sudah selesai, tidak ada masalah apa-apa lagi lah. Seperti itu Bu.
Jadi ditekankan tidak ada masalah apa-apa lagi dan kita harapkan ini jadi refleksi ya Mbak Pungki ya, refleksi tapi bijak bermedia sosial itu tetap wajib dong. Baik. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan takut lagi untuk bersuara gitu ya. Penting. Ya, terima kasih Mbak Pungki, terima kasih Mas Ismail atas waktunya di Kompas. Ya, sama-sama.